Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Aprilia Pertiwi, NPM 1911030199 dari kelompok 9 dengan judul makalah full costing dan direct costing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalkulasi biaya penuh. Kalkulasi biaya produksi penuh atau disebut juga full costing merupakan pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa di mana unsurnya merupakan biaya bahan langsung, upah langsung, dan seluruh biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel yang dibebankan ke barang jadi. Dalam metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok. Di dalam metode ini, biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun tetap dibebankan kepada produk yang dihasilkan atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat pada harga pokok. Persediaan produk selesai yang belum dijual dan baru dianggap sebagai biaya elemen harga pokok penjualan apabila produk selesai tersebut tidak dijual. Dalam pendekatan full costing yang biasa dikenal sebagai pendekatan tradisional menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Dalam metode full costing, biaya periode diartikan sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, dan biaya ini dikeluarkan dalam rangka mempertahankan kapasitas yang diharapkan akan dicapai perusahaan. Dengan kata lain, biaya periode merupakan biaya operasi. Dalam kalkulasi biaya penuh terdapat karakteristik. Yang pertama, perhitungan biaya produksi dengan memasukkan biaya tetap dan biaya variabel. 2. Menganut konsep biaya produk untuk perhitungan biaya produksi variabel dan menganut konsep biaya periodik untuk perhitungan biaya produksi non-variabel. Yang ketiga, laporan biaya untuk memenuhi pihak eksternal. 4. Laporan rugi laba disajikan dengan format tradisional. Yang kelima, analisa biaya dilakukan oleh pihak internal untuk memperhitungkan biaya persediaan, penentuan laba, dan pelaporan keuangan untuk pihak eksternal. Selain itu, ada manfaat informasi metode full costing. Yang pertama, pelaporan keuangan. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba. Yang ketiga, penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Yang keempat, penentuan harga jual normal. Yang kelima, penentuan harga jual yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang keenam, penyusunan program. Selain itu, terdapat langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan metode full costing. Yang pertama, menggolongkan penghasilan penjualan ke dalam setiap pusat laba yang akan dianalisis. Kedua, menggolongkan harga pokok penjualan ke dalam setiap pusat laba. Ketiga, menghitung laba kotor atas penjualan setiap pusat laba. Yang keempat, mengalokasikan biaya pemasaran step fungsi pada setiap pusat laba. Yang kelima, menghitung laba bersih sebelum diperhitungkan biaya administrasi dan umum untuk setiap pusat laba. Yang keenam, memperhitungkan biaya administrasi dan umum. Yang ketujuh, menghitung laba bersih setiap pusat laba. Selanjutnya, ada kalkulasi biaya produk variabel. Kalkulasi biaya produk variabel atau disebut variable costing merupakan pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa di mana hanya diperhitungkan biaya variabel saja yang terdiri dari biaya bahan langsung, upah langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Ketiga unsur biaya tersebut langsung berhubungan dengan volume kegiatan produksi. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai kalkulasi biaya produk langsung atau direct costing.
Direct costing memfokuskan perhatian pada produk dan biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke perubahan dalam kegiatan produksi. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok merupakan biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya produksi tetap dikelompokkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap non-produksi. Dalam kalkulasi biaya produk variabel terdapat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada perhitungan biaya produksi yang hanya memasukkan biaya variabel saja. Yang kedua, menganut konsep biaya produk untuk memperhitungkan biaya produksi variabel dan menganut konsep biaya periodik untuk perhitungan biaya produksi non-variabel. Yang ketiga, laporan biaya untuk memenuhi pihak internal. Yang keempat, laporan laba rugi disajikan dengan format kontribusi. Yang kelima, analisa biaya dilakukan oleh pihak internal untuk perencanaan laba, penetapan harga pokok, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan internal. Selain itu, ada manfaat metode direct costing atau biaya variabel. Yang pertama, perencanaan laba. Untuk manajemen dapat bermanfaat untuk perencanaan laba dalam jangka pendek. Dengan dipisahkannya semua elemen biaya produksi ke dalam biaya variabel dan biaya tetap serta perhitungan batas kontribusi, manajemen akan dapat menyusun laba melalui persamaan break-even atau hubungan biaya volume laba. Yang kedua, ada penentuan harga pokok jual produk. Untuk manajemen bermanfaat dalam rangka penentuan harga jual produk dalam jangka pendek dengan menggunakan hubungan biaya volume laba. Dan untuk menentukan harga jual minimal atau pesanan-pesanan khusus yang mungkin akan diterima perusahaan dalam jangka pendek agar perusahaan tidak memperoleh rugi dari pesanan khusus tersebut. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bermanfaat untuk manajemen dalam menyajikan data relevan untuk pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang pendek. Biaya tetap dalam jangka pendek jumlahnya total tetap konstan, sedangkan biaya variabel merupakan biaya relevan. Kecuali biaya jenis elemen, biaya tetap yang dapat dihindarkan juga merupakan elemen biaya relevan. Selain itu, ada langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan metode variable costing. Yang pertama, menggolongkan penghasilan penjualan ke dalam setiap pusat laba yang akan dianalisis. Kedua, menggolongkan harga pokok penjualan variabel untuk setiap pusat laba. Yang ketiga, menghitung batas kontribusi kotor untuk setiap pusat laba. Keempat, mengalokasikan biaya pemasaran variabel dari setiap fungsi ke dalam setiap pusat laba. Yang kelima, menghitung batas kontribusi bersih untuk setiap pusat laba. Yang keenam, memperhitungkan biaya tetap langsung yang dapat diidentifikasi kepada setiap pusat biaya. Yang ketujuh, menghitung laba bersih setiap pusat biaya sebelum dipertemukan dengan biaya tetap tidak langsung dan biaya administrasi dan umum. Ke-8, memperhitungkan biaya tetap tidak langsung dan biaya administrasi dan umum. Dan yang terakhir, memperhitung laba bersih. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua. Kelebihan dan kelemahan full costing dan direct costing. Metode variable costing dan direct costing memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, sehingga manajemen dapat fokus memberikan perilaku biaya tetap ini. Di samping itu, variable costing juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Sementara kelemahan dari metode ini antara lain pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan. Yang kedua itu karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Terus yang ketiga itu metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang keempat, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan.
Terus yang kelima, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan persediaan lebih rendah. Hal ini juga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Metode variable costing adalah metode lain yang digunakan untuk mengkalkulasi harga pokok produksi selain menggunakan metode full costing. Dengan memisahkan informasi biaya sesuai dengan perilaku dalam hubungannya. Dengan perubahan volume, kegiatan metode variable costing dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam menentukan perencanaan laba dan pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Kemudian ditinjau dari penyajian laporan laba rugi, perbedaan metode variable costing dengan full costing adalah pada klarifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode full costing menitik beratkan pada penyajian unsur-unsur bisa menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok yang ada di perusahaan. Nah, di sini dengan demikian laporan laba rugi metode full costing tampak seperti berikut. Nah, nanti ntar saya kirim ke grup. Terus laporan laba rugi di atas menyajikan biaya-biaya menurut biaya dalam fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur, yaitu yang satu itu fungsi produksi, yang kedua itu fungsi pemasaran, terus yang ketiga fungsi administrasi dan umum. Laporan laba rugi metode variable costing lebih menitik beratkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, sehingga laporan laba rugi metode variable costing. Dalam laporan laba rugi variable costing tersebut, di atas biaya yang disajikan dalam satu kelompok tersendiri yang harus ditutupi dari laba kontribusi, yang semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri dalam laporan laba rugi ini. Manajemen perusahaan dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini dan melakukan pengawasan terhadap biaya tersebut baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, baik, untuk penutupnya saya akan bacakan simpulannya. Kesimpulan dari kalkulasi biaya produksi penuh merupakan pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa di mana unsurnya ialah biaya bahan langsung, upah langsung, dan seluruh biaya overhead pabrik baik tetap maupun variabel dibebankan ke barang jadi. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Di dalam metode full costing, biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun tetap dibebankan kepada produk yang dihasilkan atau dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk selesai yang belum dijual dan baru dianggap sebagai biaya elemen harga penjualan apabila produk selesai tersebut tidak dijual. Baik, terima kasih. Saya kira cukup presentasi dari kelompok 9. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.